Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Sinta Fitriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini saya akan memberikan informasi tentang obat. Di sini saya akan memberikan informasi tentang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang sangat sering terjadi di masyarakat. Namun terdeteksinya sudah menjadi komplikasi sehingga pengobatannya lebih sulit. Diabetes mellitus yang biasa disebut dengan kencing manis merupakan penyakit karena kekurangan hormon insulin atau dikarenakan kekurangan kerja hormon insulin yang ditandai dengan tingginya kadar gula saat pemeriksaan. Kadar gula darah sewaktu normalnya itu kurang dari 140 dan kadar gula puasa itu normalnya kurang dari 110. Adapun gejala-gejala diabetes mellitus diantaranya mudah buang air kecil terutama di malam hari, terus cepat lapar, cepat haus, terus gatal di area genitalia, terus mati rasa pada tangan dan kaki, penurunan berat badan secara tiba-tiba. Adapun komplikasi yang dapat terjadi adalah komplikasi jangka panjang seperti stroke, penyakit jantung, kebutaan, gagal ginjal, penyakit pada pembuluh darah, dan kerusakan syaraf sehingga dapat menyebabkan amputasi pada anggota tubuh. Dan pada pria dapat terjadi gangguan ereksi. Ada yang mau ditanyakan? Terus obat yang biasa digunakan itu yang di apotek-apotek itu apa? Kalau obat yang di apotek biasanya ada Glimepiride. Glimepiride itu ada 4 dosis, yang 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan 4 mili. Itu tergantung disesuaikan dengan kadar gulanya. Terus ada glibenclamid, ada metformin. Terus makanan yang harus dihindari? Makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang manis-manis, misalnya teh manis. Ya nggak apa-apa kalau misal mau minum manis-manis tapi diganti dengan gulanya diganti dengan gula jagung. Terus kulit ayam juga boleh soalnya berlemak. Udah. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Sinta Fitriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apoteker cilik. Apa sih itu apoteker cilik? Yaitu mengedukasi anak usia dini tentang profesi apoteker. Nah, apa sih apoteker itu? Nanti dibahas di sini. Tentang apa yang dilakukan seorang apoteker, siapa itu apoteker? Apoteker itu farmasis. Apoteker itu bekerja di rumah sakit, kantor pemerintahan, di apotik, dan di laboratorium. Apoteker juga bekerja sama dengan dokter dan perawat untuk mengobati orang yang sakit agar segera sembuh. Apoteker menerima resep dari dokter, mempelajarinya, menyiapkan obat untuk diberikan pada pasien. Pasien juga bisa membeli obat di apotik loh. Apoteker akan memberikan obat dan informasi obat yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, kalau kamu ingin bertanya tentang obat, kamu bisa bertanya pada apoteker karena apoteker itu sahabat obat. Membuang obat juga tidak boleh sembarangan. Yang pertama, buang isinya di wastafel atau di WC. Yang kedua, hancurkan botolnya. Jika kemasan tablet, harus disobek dahulu. Nah, kalau begitu obat sudah bisa dibuang. Jadi, dengan begitu obat tidak bisa didaur ulang. Pada obat juga terdapat logo obat. Apa sih logo obat itu? Terdapat gambar lingkaran dengan warna yang berbeda-beda. Itu yang dinamakan logo obat. Logo obat itu terdapat 3 macam. Logo hijau, logo biru, dan logo merah. Logo hijau artinya obat yang bisa dijual bebas dan didapatkan masyarakat, seperti paracetamol, aspirin, dan vitamin. Logo biru artinya obat yang termasuk obat keras, tetapi masih bisa dijual dan dibeli tanpa resep dokter. Biasanya disertai dengan peringatan tambahan. Ini salah satu obat
yang terdapat logo biru. Ini logo biru. Ini logo biru. Sedangkan logo merah ini hanya boleh dibeli dengan resep dokter karena tidak boleh dikonsumsi sembarangan karena dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, atau menyebabkan kematian. Nah, contoh obat keras itu sendiri ada antibiotik. Antibiotik itu tidak boleh dikonsumsi sembarangan loh. Karena apa? Karena antibiotik itu dapat menyebabkan resistensi. Apa sih resistensi? Resistensi itu kemampuan antibiotik untuk bertahan hidup dari serangan antibiotik. Hal ini dapat terjadi apabila bakteri mengubah dirinya, sehingga bahan kimia atau obat yang dirancang untuk membunuh bakteri pun berkurang. Nah, adik-adik apoteker cilik, kita tidak boleh sembarangan menggunakan obat ya. Kita harus cerdas agar tidak salah dalam menggunakan obat dan terhindar dari penyalahgunaan obat supaya kita selalu sehat. Nah, tadi kan udah belajar, udah tahu tentang apoteker, kerja apoteker. Dari penjelasan tadi, apakah minat jadi apoteker? Apakah mau jadi apoteker? Iya, saya. Ya udah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.